banyak sekali vandalisme oleh pengunjung yang tidak bertanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawan dan sejarah bangsanya sendiri. Perjalanan kemerdekaan Indonesia diraih hanya dalam waktu 2 tahun. Meski ada beberapa yang menyatakan beberapa tahun Indonesia dijajah oleh bangsa Eropa, penderitaan yang dialami oleh bangsa Indonesia diusir dengan cara yang tidak mudah. Hal yang penting dan menjadi kenangan kita bahwa pengunjung situs peninggalan sejarah tidak sekali-kali menjaga kelestarian benda sejarah yang ada. Kita lihat banyak sekali vandalisme dilakukan di mana-mana. Terdapat banyak sekali coretan-coretan atau goresan, ulah tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Akibat banyak aksi vandalisme ini jelas menunjukkan lunturnya pemahaman nilai-nilai sejarah generasi muda yang tak menyenangi pelajaran sejarah, jarang menyukai buku sejarah, materi pelajaran sejarah di tingkat dasar juga sangat terbatas waktunya. Padahal edukasi yang baik untuk menanamkan nilai-nilai justru berada di jenjang pendidikan dasar. Edukasi sejarah perlu digalakkan kepada siapa saja, tak hanya di sekolah, dinas pariwisata, dinas pendidikan, dan pihak-pihak terkait perlu melaksanakan sosialisasi bagi para penduduk dan pengunjung tempat wisata sejarah, yakni permasalahan vandalisme. Vandalisme atau merusakan merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap benda atau benda cagar budaya. Hal yang termasuk dalam vandalisme salah satunya adalah mencoret-coret dengan cat maupun dengan alat benda tajam yang mengakibatkan rusaknya cagar budaya itu sendiri. Kegiatan vandalisme yang cukup menonjol pada candi-candi atau situs yang ada di Trowulan adalah bentuk coret-coret dan pahatan benda tajam. Selain itu, terdapat pada ukiran-ukiran atau relief yang ada di sekitar situs atau candi. Tentu saja hal ini mengancam benda atau bangunan cagar budaya. Kejahatan terhadap benda cagar budaya terjadi karena faktor-faktor belum adanya rasa memiliki cagar budaya oleh masyarakat, belum adanya pengetahuan akan pentingnya cagar budaya. Faktor ekonomi yang mendorong terjadinya pencurian benda cagar budaya yang diperjualbelikan di pasar gelap. Dampak globalisasi, faktor keisengan, dan adanya niat dan juga kesempatan. Untuk mencegah terjadinya kegiatan yang dapat merusak benda maupun bangunan cagar budaya, perlunya sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya pelestarian cagar budaya seperti dalam pasal 99 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010. Pemerintah pusat dan daerah bertanggung jawab penuh terhadap pengawasan pelestarian cagar budaya sesuai dengan kewenangannya, dan masyarakat juga ikut berperan dalam pengawasan pelestarian cagar budaya. Maka perlunya sinergi antara semua pihak dalam usaha pelestarian cagar budaya agar tidak terjadi lagi perusakan cagar budaya atau vandalisme, karena telah diatur tentang hukuman pidana yang akan dikenakan jika seseorang melakukan pengerusakan. Hal itu
diatur dalam pasal 101 sampai 115 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya. Kita sebagai masyarakat Indonesia yang cinta Nusantara seharusnya sadar betul tentang pentingnya sejarah bangsa kita. Apalagi bangsa ini memiliki keanekaragaman budaya, sehingga banyak sekali terdapat situs-situs sejarah yang seharusnya menjadi objek wisata edukasi yang baik dan bermutu bagi para pelajar maupun bagi kalangan lainnya. Karena selain dari ancaman vandalisme, juga dari faktor lingkungan, dari hewan-hewan, dan juga dari cuaca. Ada musim panas dan musim hujan, tentu saja mengancam daripada struktur bangunan bata merah. Karena umur candi yang ada di Trowulan sudah mencapai ratusan tahun. Tentu saja hal ini harus menjadikan perhatian kita bersama agar kelestarian situs-situs peninggalan sejarah bisa tetap lestari untuk anak cucu kita semua. Semoga tayang ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa subscribe, like, dan komentar agar channel ini bisa terus berkembang. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.